kita dengar setiap hari. Buah roh adalah hasil kerjasama antara kita orang percaya dengan Roh Kudus yang sudah dipercayakan dalam hidup saudara dan saya. Amin. Apa sih kenapa sih perlu sekali sih penguasaan diri ini? Sekarang kalau dipikirkan ini buah roh ini semua itu menjadi satu, saudara, nggak dipisah-pisahkan. Aku sudah ada penguasaan diri, tapi aku nggak ada kasih, nggak mungkin, saudara. Karena di satu package nggak mungkin buah mangga itu isinya yang manis, ya manisnya aja, nggak bisa, saudara. Semuanya ya manisnya, ya warnanya, ya apanya itu semua jadi satu, saudara, nggak bisa dipisah-pisahkan. Jadi 9 ini adalah sesuatu yang berkesinambungan satu sama lain. Nggak bisa dipisah-pisahkan, saudara. Saya mau sukacita dulu udah nggak ada, saudara. Karena kalau kita mau sukacita dulu itu bukan hasil dari buah roh, tapi itu hasil dari pengertian kita sendiri. Karena adat kita, kebiasaan kita. Tetapi kalau kita benar-benar bergantung sepenuhnya kepada Roh Kudus, ini semua yang berkesinambungan akan keluar dari kehidupan kita. Amin. Nah, apa sih akibatnya kalau orang nggak bisa menguasai diri? Biasanya ini, saudara ya, saya punya teman, saudara ya. Kalau sudah jam 12 itu perutnya lapar. Dia udah nggak bisa tahan lagi. Oh, dia kemana aja, maunya marah aja. Ayo kita makan, ayo kita makan, ayo kita makan. Nggak pernah selesai, saudara. Saudara, saya percaya kita semua perlu ya penguasaan diri ini. Penguasaan diri. Apalagi kalau sudah mulai makan-makan di sini, banyak makan-makan ya udah Christmas ini. Waduh, sekali ini saya makan siang ini yang sebanyak-banyak mungkin. Nanti malam atau besok pagi sudah nggak makan lagi. Nggak bisa, saudara. Semua itu ada porsi-porsinya. Kita harus melihat kondisi kita, ya, porsi-porsi kita, ya. Ada waktunya, semua ada waktunya, saudara. Ya, ya kalau dipikir orang-orang yang nggak punya pengendalian diri ini seperti kuda binal, saudara. Firman Tuhan katakan di Mazmur 32 itu orang-orang itu seperti kuda binal, ya. Kuda yang nggak bisa diatur, saudara, ya. Mau-maunya sendiri. Seringkali orang-orang percaya datang ke gereja mau-maunya sendiri kan. Saya maunya kebaktian jam 10, nggak mau 11.30. Kalau 11.30 saya nggak mau datang. Mau-maunya sendiri, ya, itulah orang nggak punya penguasaan diri, saudara. Ya. Kuda binal, saudara, kita masih muda perlu digeret kemana-mana kemudian. Mau di gereja perlu diajak, kalau nggak diajak nggak mau ke gereja. Harus ada kemauan dari dalam hidup kita. Kita harus memiliki buah roh itu. Amin, saudara. Seringkali kita sebagai manusia, emosi kebanyakan menguasai pikiran dan hati kita. Perkataan kita, muka kita, raut wajah kita dikuasai oleh emosi. Emosi gembira, emosi susah, saudara. Seringkali kalau kita mengalami pencobaan atau masa-masa sulit, kita akan bersedih, saudara. Tapi kalau kita benar-benar mau berpegang pada kebenaran firman Tuhan, enggak ada masa sulit, enggak ada masa sukacita, semua sukacita damai sejahtera. Karena Yesus adalah damai itu. Amin, saudara. Firman Tuhan katakan, berbahagialah kamu kalau kamu menghadapi pencobaan. Kita harus berbahagia. Buktinya hari ini saya lihat, lagi Bekasi dingin saja kita sudah bingung, saudara. Ih, kenapa mas? Ini sudah musim panas, kenapa masih dingin? Kenapa masih dingin, saudara? Kita ini nggak bisa menguasai diri. Saudara, cuaca itu ada yang ngatur di atas. Kita berteriak, kita berseru di atas gunung, tidak akan berubah. Firman Tuhan katakan, aku ikut serta di dalam segala hal, baik cuaca, bersyukurlah ada cuaca dingin. Bersyukurlah kalau hari ini ada bubur di bawah. Ya, kita harus punya rasa bersyukur. Paulus katakan, bersukacitalah, bersyukurlah, mengucap syukur setiap saat. Cuaca dingin bersyukur, cuaca panas bersyukur, hujan bersyukur. Kelaparan juga bersyukur, saudara. Masih bersyukur, ada terus masih bersyukur. Ya. Kenapa sih? Karena sebenarnya kalau kita kurang penguasaan diri, kita jadi orang-orang yang pengumpat, saudara. Nah, surat Efesus pasal 4 ayat 29.
Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu. Tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Amin, saudara. Efesus 4 ayat 29, saya ulangi lagi. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun. Ya. Contohnya gimana? Kalau dingin gini, aduh dingin sekali ya. Seharusnya itu kan enggak membangun, saudara. Kalau perkataan yang membangun, puji Tuhan hari ini dingin, saya masih bisa menghadapinya. Itu membangun, saudara. Aduh dingin sekali, gimana sih? Udah musim panas, masih aja dingin. Ini harusnya kan 25-30 derajat. Ini komplain semua, saudara. Perkataan ini bukan perkataan yang membangun, tapi perkataan-perkataan yang membuat orang menjadi, ya gimana lah, jadi ikut juga bersusah, saudara. Tahu nggak? Kalau kita selalu saja menjadi pengumpat, selalu tidak puas dengan keadaan sekeliling kita, akhirnya lama-lama hidup kita ini, saudara, menjadi orang yang muram, orang yang hidupnya selalu kesusahan. Di dalam segala hal, kita harus waspada akan hal ini. Berapa kali saudara mendengarkan firman, bersukacitalah, bersukacitalah, bersukacitalah. Kenapa enggak bisa bersukacita? Karena kita masih bergantung kepada emosi kita. Tapi kalau kita sudah mulai menggantungkan diri kita kepada Roh Kudus dan kebenaran firman Tuhan bersukacita, aku pun harus bersukacita. Bersukacita setiap saat. Ini bisa dilihat, saudara, orang yang selalu bersukacita bisa dilihat dari raut mukanya, saudara. Raut mukanya kalau ketemu orang itu kelihatan, saudara. Kelihatan bersinar, saudara. Mungkin ada lampu kali ya, jadi bersinar. Waduh, mukamu bersinar sekali. Enggak, saudara. Itu semua datang dengan naturally dari dalam hati kita yang dipimpin oleh Roh Tuhan. Jadi saudara, kalau kita nggak punya penguasaan diri, hidup kita sebenarnya penuh dengan kesia-siaan. Sia-sia hidup kita. Kalau kita nggak menguasai diri kita, coba lihat. Segala percekcokan di rumah tangga dimanapun juga terjadi ketika satu atau dua-duanya tidak bisa memiliki penguasaan diri. Terjadinya perang Ukraina bukan karena apa-apa, saudara, tapi karena mulut, dan mulut. Makanya hati-hati dengan mulut kita. Mulut yang satu ini dipakai untuk muji Tuhan. Jangan dipakai untuk menghina orang lain. Jangan dipakai untuk mencaci maki orang lain. Karena ini suci, saudara. Kudus. Sesuatu yang dipermuliakan kepada Tuhan adalah kudus. Mulut dan lidah kita harus kudus adanya. Keluarkan perkataan-perkataan yang membangun. Perkataan-perkataan yang membawa orang percaya kepada kebenaran firman Tuhan. Kenapa, saudara? Kalau kita nggak bisa mengalami penguasaan diri ini, seringkali kita terbawa emosi. Emosi apa? Emosi yang paling banyak sekarang ini berita-berita WA, saudara. Berita WA ini, aduh saudara, bisa saja kita percaya dengan berita WA. Berita, tahu nggak saudara? Menurut saya ini, berita WA itu adalah diciptakan oleh wartawan amatir. Tahu amatir? Wartawan yang nggak pernah sekolah, saudara. Semua orang yang pegang HP, yang punya WA beritakan berita-berita yang nggak benar itu adalah wartawan-wartawan amatir. Nggak pernah sekolah jadi wartawan, saudara. Saudara, sanksinya sebagai seorang wartawan, kalau dia memberitakan berita yang tidak benar, dia bisa dipecat, dihukum juga. Tetapi kita pengguna WA tetap aja enak-enakan saja, saudara. Karena kita nggak mau taat akan hukum, saudara. Ya, kita tergoda dengan gosip ke sana, gosip ke kiri, saudara. Memang enak ya,
Kalau gosip itu paling sedap saudara. Digosok tambah sip katanya orang ya. Suka aja, makanya menjadi kesukaan saudara. Ya. Kesukaan memang kita ini suka kalau mengatakan sesuatu yang jelek tentang orang lain. Ya kan? Kita selalu membicarakan kekurangan orang lain. Kejelekan orang lain. Hari-hari ini saudara, Pak Jokowi itu diserang kanan kiri saudara. Yang diberitakan bukan kebaikannya, tapi kejelekan-kejelekannya. Nah, tapi sayangnya kita banyak juga yang percaya dengan berita-berita yang bohong itu. Coba aja kita lihat. Lihat pasangan saudara, lihat kebaikan pasangan saudara. Lihat kebaikan teman saudara. Jangan dilihat kekurangannya. Kita mulai berubah cara hidup kita. Mulai lihat kebaikannya, kebaikannya. Kalau kita sudah mulai melihat kejelekannya, terjadinya percekcokan karena kita nggak bisa menguasai diri. Amin, saudara. Wah, keserakahan juga salah satu halnya. Satu hal yang bisa kita lihat bahwa kita kurang menguasai diri, saudara. Saudara, nggak salah orang mencari harta. Tapi harta yang kita miliki enggak selamanya milik kita. Kita bekerja membanting tulang sampai patah tulang saudara. Sampai patah tulang supaya untuk anak-anak kita katanya. Ternyata anak-anak kita enggak bisa menjalani harta yang ditinggalkan orang tuanya. Jadi sia-sialah kita patah tulang saudara. Ya, jadi usahakan ya, boleh kaya, tapi jangan memaksa diri untuk kaya. Ya, nggak ada larangan di Alkitab, kamu nggak boleh kaya enggak. Terimalah berkat Tuhan, bagilah kepada orang lain yang memerlukannya. Hidup penuh kesia-siaan dituliskan di surat Yakobus pasal 1 ayat 26. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri. Maka sia-sialah ibadahnya. Ya, kita semua datang hari ini beribadah, tetapi tanpa penguasaan diri, sia-sia saudara datang bergereja. Tidak ada yang diubahkan dalam kehidupan kita. Tidak ada yang diubahkan cara kita mengontrol emosi kita. Cara kita kontrol lidah kita. Di Yakobus katakan, lidah itu seperti api saudara. Yang kecil bisa membakar hutan yang besar. Jadi lidah kita ini berkuasa saudara. Berkuasa untuk memberikan damai sejahtera. Berkuasa untuk membangun dan berkuasa untuk menghancurkan. Dia orang-orang yang dikuasai oleh roh dan memiliki buah roh. Perkataannya adalah perkataan yang membangun. Perkataannya adalah perkataan yang memberikan semangat. Jadi kalau kita mau hidup kita, ibadah yang sejati, yang tidak sia-sia, jagalah mulut kita. Saudara, ini yang paling fatal, saudara. Kalau kita tidak bisa menguasai diri kita, penguasaan emosi kita, keadaannya adalah kehancuran dalam kehidupan kita. Kita akan hancur dalam hidup kita. Hancur. Coba aja saudara salah berkata kepada seseorang. Sekali kita berkata, kita orang tidak pernah lupa saudara. Sekali orang mencaci kita, saya pernah dicaci saudara, sampai sekarang masih ada sakit saudara. Tapi saya bersyukur karena dengan itu saya biasa menguasai diri saya. Saya kalau ketemu orangnya sudah enggak seperti dulu lagi. Tetapi saya menguasai, kekuasaan diri saya. Mulai ada. Belum sempurna saudara, tapi masih ada juga hal-hal yang lain. Tetapi kita kalau tidak bisa menguasai diri kita, emosi kita, hasilnya adalah kehancuran dalam kehidupan kita.
Dituliskan di dalam Amsal pasal 25 ayat 28. Ya. Orang yang tak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Saudara bayangkan, di zamannya Amsal ini ditulis, tembok adalah satu perlindungan dari suatu kota. Bayangkan kalau nggak ada tembok, musuh cepat masuk, saudara. Nggak ada penahannya, saudara. Nggak ada yang bisa menahan, melindungi kota itu dari serangan musuh, saudara. Makanya saudara, kalau hari ini saudara mengalami masalah demi masalah, masalah demi masalah, serangan musuh kanan, kiri, depan, belakang, atas, bawah, saudara. Karena saudara nggak punya tembok perlindungan, saudara nggak punya penguasaan diri. Firman Tuhan katakan, orang yang tak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang bukan hanya nggak punya tembok, saudara, tapi temboknya itu sudah roboh. Nggak ada perlindungan lagi, saudara. Jadi kita tuh gampang kalah. Begitu menghadapi persoalan langsung aja keok, saudara. Kalah KO, saudara, kalau tinjunya, saudara. Kalau di sepak bola skor 2-0, saudara. Itulah hak kita. Makanya perlunya, saudara, kita memiliki penguasaan diri. Perlunya diperlukan sekali penguasaan diri untuk menghadapi apapun juga di dalam kehidupan kita. Di tempat kerja, saudara perlu penguasaan diri. Di rumah tangga, saudara perlu penguasaan diri. Saudara pergi ke restoran, perlu penguasaan diri. Jangan-jangan sampai restoran kurang asin, saudara berteriak-teriak ya, kakinya mencak-mencak ke sana kemari. Apa ini restoran? Terkenal sekali, masakannya kurang asin, kurang enak. Mungkin nggak keluar dari mulut, tapi dalam hati sama saja, saudara. Kita nggak takut-takut berteriak, tapi dalam hati, ketika sudah mulai mencela masakan orang, saudara, kita sebenarnya ini sudah nggak ada penguasaan diri lagi. Seharusnya kita terima apa adanya, terima segala sesuatu. Setiap orang punya perbedaan persepsi, saudara. Banyak warung soto, saudara, rasanya berbeda-beda, tapi namanya sama soto, saudara. Banyak steak di Australia, saudara, steak tapi namanya sama, rasanya berbeda-beda. Tiap bangsa punya perbedaan rasa. Kalau saudara berdiri di restoran India, steaknya mungkin ada karinya, saudara. Kalau saudara memasak di steak yang miliknya orang Indonesia, mungkin steaknya dipakai sedikit terasi, sambal terasi, saudara. Nah itulah kita harus terima semuanya. Kita harus bisa mulai penguasaan diri. Bisa terima satu sama lain, itu adalah satu juga. Gitu. Terus apa yang kita lakukan sekarang, saudara? Ada hal yang kita lakukan. Hiduplah di dalam ketenangan. Hidup kita dalam ketenangan. Pikiran dan hati kita usahakan untuk tetap bisa tenang, saudara. Kenapa, saudara? Karena di dalam 1 Petrus pasal 4 ayat 7 dan 8 berbunyi demikian, saudara. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu, kuasailah dirimu dan jadilah terang supaya kamu dapat berdoa. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak dosa. Amin, saudara. Jadi, saudara, kalau kita bisa menguasai diri kita dan kita bisa tenang, barulah kita mulai berdoa kepada Tuhan, meminta kekuatan, meminta petunjuk kepada Tuhan supaya kita dituntunnya, dikuatkannya oleh kuasa Roh Kudus yang dipercayakan dalam kehidupan kita. Amin, saudara. Kenapa Roh Kudus, saya selalu berkata kepada Roh Kudus? Karena hanya Roh Kudus yang bisa memberikan saudara dan saya memiliki buah roh yang mutlak dan harus ada kepada setiap orang yang percaya. Harus ada. Ingat ini mutlak, saudara.
Nggak bisa diganggu gugat. Buah roh adalah mutlak. Kenapa saudara? Tuhan tahu kemampuan manusia. Makanya dia percayakan rohnya kepada saudara dan saya sebagai penolong. Aku akan minta kepada Bapa dan dia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Supaya dia menyertai kamu selama-lamanya. Berarti ketika kita terima Tuhan Yesus Kristus, sampai kita dipanggil kembali untuk bertemu dengan dia, Roh Kudus berperan 100% dalam kehidupan saudara dan saya. Kenapa? Ini Tuhan sudah berikan kepada kita. Dan keyakinan untuk memiliki roh Tuhan dalam hidup kita ini sangat penting saudara. Karena kalau kita nggak memiliki keyakinan akan roh kudus yang ada dalam hidup kita, kita gampang terombang-ambing saudara. Kamu tidak bisa berbuat apa-apa tanpa aku. Kamu tidak bisa berbuah tanpa aku. Engkau lacak ya. Firman Tuhan selalu menerangkan begitu saudara. Tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tanpa Roh Kudus, saudara nggak pernah bisa berbuah apa-apa. Dari dulu, sekarang, dan selamanya akan tetap sama ketika hidup kita tidak bergantung sepenuhnya kepada kuasa Roh Kudus yang menolong kita, membantu kita, menguatkan kita, membawa kita menjadi serupa dengan gambarannya. Amin. Saudara, yang demikian ini harus kita yakinin saudara. Kenapa sedemikian saudara? Firman Tuhan katakan, rancanganku bukanlah rancanganmu. Rencana kita ini bukan rencana Tuhan saudara. Jalanku bukan jalanmu. Jalan yang kita tempuh mungkin kita menurut kita benar. Tapi apakah itu sesuai dengan jalan Tuhan? Firman Tuhan katakan jalan kita sama jalan Tuhan itu seperti langit dan bumi. Saudara, jauh sekali. Jauh sekali saudara. Mana yang saudara pilih? Jalan kita sendiri apa jalan Tuhan? Kalau kita mau ikut jalan Tuhan ditentukan selama kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, itulah jalan-jalan Tuhan. Kita harus berjalan di jalan Tuhan untuk mencapai tujuan yang Tuhan sudah sediakan bagi kita. Manusia, saudara, penuh dosa, kehilangan kemuliaan. Tetapi saudara, Yesus Kristus datang kepada saudara dan saya, memberikan harapan, membawa kita ke semua kepada jalan benar. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Jadi kalau kita pakai jalan kita sendiri, hidup kita bukan kehidupan dari Tuhan. Mari kita renungkan sejenak. Apakah keputusan-keputusan yang kita ambil sampai hari ini, baik pribadi maupun keluarga, apakah sesuai dengan jalan Tuhan? Apakah selurus dengan apa yang Tuhan sudah perintahkan dalam kehidupan kita? Saudara, firman Tuhan yang saya beritakan ini mungkin juga sudah diberitakan oleh orang-orang yang banyak. Bayangkan saudara, mungkin saya pikir ini pasti saya sendiri yang menemukan. Enggak saudara. Berapa juta manusia, berapa juta pendeta saudara. Pasti Tuhan berbicara dengan hal yang sama yang lain kepada orang-orang yang lain. Jadi nggak ada yang bisa klaim, oh ini saya yang menemukan, renungan saya sendiri, ini hasil saya sendiri. Bukan saudara. Tapi saya percaya Tuhan tahu kebutuhan dimanapun juga. Kalau hari ini Tuhan beritakan penguasaan diri, saya percaya mungkin ada ribuan tempat yang mengabarkan tentang penguasaan diri. Karena firman Tuhan untuk semua orang yang percaya. Firman Tuhan untuk semua orang yang percaya supaya datang kepadanya dimiliki oleh Dia. Amin saudara. Kita bukan milik kita sendiri. Saudara, di kayu salib Dia sudah menebus saudara dan saya. Enggak ada lagi jalan kita lagi. Enggak ada lagi pikiran kita lagi. Karena pikiran yang lama sudah dibeli oleh Kristus. Jalan kita yang lama sudah dibeli oleh Kristus.
Kristus Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Pikiran-pikiran kita terbatas, saudara. Pikiran kita terbatas. Apalagi menjelang usia, saudara. Saya merasakan, saudara, ya. Tahun lalu sama tahun sekarang berbeda sekali, saudara. Namanya jasmani itu umur nggak bisa disembunyikan, saudara. Pikiran saya masih mau saja bekerja sesuatu, saudara. Tapi kadang-kadang kaki, tangan, perut itu sudah nggak mau lagi, saudara, berjalan. Saudara, waktunya sudah dekat. Bukan berarti orang yang tua harus dipanggil dulu, enggak, saudara. Kalau begitu kuburan orang tua enggak ada, saudara. Kuburan umum dari bayi sampai umur 120 ada di sana, saudara. Kenapa, saudara? Karena milik umur kita sudah dimiliki oleh Tuhan Yesus. Kehidupan kita yang lama sudah dibeli oleh Tuhan Yesus Kristus. Hidup baru kita bersama Tuhan Yesus Kristus. Penguasaan diri, Roh Kudus harus menjadi fokus yang utama dalam kehidupan kita. Terus gimana, Pak? Saya belum pernah mengalami Roh Kudus. Saudara, mengalami itu bukan di perasaan, saudara. Mengalami Roh Kudus itu bukan perasaan kita, tergantung perasaan kita, suasananya, saudara. Ketika saudara membaca Alkitab atau saudara mendengarkan khotbah, saudara sudah ditegur, itulah suara Roh Kudus. Jangan menumbuhkan kepercayaan lama, saudara. Termasuk saya juga, saudara. Saya dulu suka pergi ke dukun-dukun, klinik-klinik, saudara. Nunggu, saudara, ini ada wejangan apa ini dari Pak Somad ini, saudara. Tunggu, saudara, waduh dipikirin saja terus menerus, saudara. Tapi sekarang, saudara, saya percaya. Hidup di dalam Kristus lebih baik dari hidup yang lama saya. Hai saudara, kalau saudara masih belum benar-benar memberikan hidup saudara kepada Kristus Yesus Tuhan kita. Sekarang saatnya, waktunya sudah dekat. Waktunya sudah dekat. Saudara, kalau nggak melihat keadaan alam saat ini, saudara, gempa di mana-mana, gunung meletus di mana-mana, ya, hujan banjir di mana-mana ada, saudara. Firman Tuhan katakan, kalau itu semuanya sudah, keadaan sudah mulai mendekat, saudara. Perhatikan tunas-tunas yang muda, yang hidup baru muncul, saudara. Saudara tahu enggak? Bermunculan pendeta-pendeta muda, bermunculan orang-orang yang muda yang bersemangat melayani Tuhan. Punya semangat baru. Itu adalah tunas-tunas baru yang diberitakan oleh firman Tuhan. Waktunya sudah dekat. Dekatnya seberapa saya enggak tahu, saudara. Tapi firman Tuhan katakan, waktunya sudah dekat. Waktunya sudah dekat. Jadikanlah penguasaan diri, fokus dalam kehidupan kita. Roh Kudus menjadi pendukung kita. Dan banyak-banyaklah berdoa. Supaya kamu dapat berdoa. Kalau kita ada penguasaan diri, doa kita bukan doa untuk pribadi kita lagi. Tapi doa kita selaras dengan jalannya Tuhan adalah doa-doa untuk keselamatan, doa-doa untuk pemulihan, doa-doa untuk pengampunan. Saudara, saya sakit sudah berminggu-minggu sakit batuk, saudara. Kalau malam itu nggak bisa tidur. Baru tidur sebentar, bangun lagi, batuk lagi. Ya. Tapi saya nggak pernah minta doa kepada Tuhan, hilangkan sakitnya ini Tuhan. Saya berdoa kepada Tuhan, aku bersyukur. Engkau memberikan aku sakit batuk. Sehingga aku bisa berdoa untuk orang lain saat ini yang memerlukan doa. Saya berdoa untuk keluarga saya. Saya berdoa buat orang-orang yang terhilang. Saya berdoa buat saudara-saudara yang lain yang mengalami sakit. Saya nggak pernah berdoa, Tuhan kalau bisa ambillah sakit itu, bukan kita niru, ambillah cawan ini daripada enggak, saudara. Tapi saya ucapkan ini, saya percaya di dalam Tuhan, kalau saya berdoa kepada Tuhan, saya lebih dekat lagi kepada Tuhan. Doa saya dijawab atau enggak itu bukan urusan saya. Tapi urusan pribadi saya adalah saya mendekat dengan Dia, menguasai diri saya,
mengasihi, kuasai diri saya, saudara. Karena waktu yang sudah mendekat ini, saudara. Kuasai diri kita. Sekali lagi, segala yang saya beritakan tadi ini tidak bisa kita lakukan dengan cara kita, pengertian kita, pengetahuan kita, kemampuan kita. Tetapi semuanya oleh karena kuasa Roh Tuhan. Dan pekerjaan Roh Tuhan, setiap orang berbeda, saudara. Levelnya berbeda. Pencobaan yang kita alami berbeda semua. Levelnya berbeda. Tetapi cara Tuhan sama. Roh Kudus, penolong kita, yang menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Yakini itu, Roh Kudus. Sebagai akhir ayat, saudara. Saya akan ambil dari Mazmur 141 ayat 3. Awasilah mulutku, ya Tuhan. Berjagalah pada pintu bibirku. Kelihatannya ini sepele, saudara. Tapi kalau kita nggak punya penguasaan diri, mulut kita ceplas-ceplos ke sana kemari, saudara. Tapi kalau kita bisa menguasai diri, awasilah mulutku ya Tuhan. Kita harus menyadari, ini mulut saya ini dijaga oleh Tuhan. Mulutku ini dijaga oleh Tuhan. Kalau kita bicara tentang mulut itu termasuk lidah, saudara. Kalau lain di Indonesia, memang lidah nggak bertulang, memang benar, saudara. Lidah itu nggak bertulang, kalau bertulang ya bukan lidah namanya, saudara. Awasilah mulutku ya Tuhan. Ini sebagai doa kita pagi hari ini. Awasilah mulutku ya Tuhan. Berjagalah pada pintu bibirku. Saudara, pemazmur ini sudah bisa menulis, sudah menginginkan rupa. Dia masih minta Tuhan. Untuk Tuhan mengawasi mulut kita dan menjaga pintu bibir kita. Amin, saudara. Mulai hari ini, jangan ada perkataan kotor yang keluar dari mulut kita. Karena dengan mulut yang sama, kita memuji Tuhan. Pergunakan mulut yang sama juga perkataan yang membangun, perkataan yang membuat orang sukacita, perkataan yang membawa orang percaya kepada Tuhan. Amin, saudara. Ini berita yang bisa saya sampaikan pagi hari ini. Dan saya percaya, renungkan dalam hidup saudara. Doa Mazmur ini setiap malam, mungkin malam hari ini saja saudara bisa berdoa ini, minta kepada Tuhan supaya mengawasi mulut kita. Ya, awasi mulutku ya Tuhan, berjagalah pada pintu bibirku. Bapak kami ucap syukur, terima kasih Tuhan. Atas firman yang kau sampaikan pagi hari ini. Biarlah Tuhan teguran-teguran yang telah kau sampaikan kepada hamba-Mu dan setiap anak-anak-Mu yang mendengar kebenaran firman-Mu pagi hari ini. Baik yang ada di dalam gereja maupun yang ada di Zoom, ada di YouTube. Kiranya kami menyadari Tuhan, waktu-Mu sudah dekat bagi setiap kami Tuhan. Doa kami pagi hari ini Tuhan, awasi mulut kami ya Tuhan. Dan jagailah bibir kami. Tuhan tolong setiap kami Tuhan. Mampukan kami melalui kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Untuk supaya kami bisa menjaga hati kami. Menjaga emosi kami. Sehingga kami memiliki buah roh yang harus kami miliki. Buah yang kau buahkan dari roh-Mu, roh-Mu yang kudus yang kau percayakan dalam kehidupan kami. Kami akan melupakan apa yang ada di belakang kami Tuhan. Tapi kami mau melihat ke depan
apa yang sudah Kau sediakan bagi kami. Baik dalam diri kami atau kepada orang-orang lain Tuhan. Kalau masa-masa lalu kami selalu menjelekkan orang Tuhan. Tidak menganggap orang lain penting Tuhan. Ampuni kami ya Bapa. Kami mohon pengampunan daripada-Mu Tuhan untuk setiap kami Tuhan. Karena kami selalu bergantung kepada pikiran kami, jalan kami sendiri. Hari ini Tuhan, pimpin kami Tuhan, supaya kami mendapatkan pikiran kami selaras dengan pikiran-Mu. Dan jalanku Tuhan selaras dengan jalan-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Sekali lagi, awasilah mulutku ya Tuhan. Berjagalah pada pintu bibirku. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.